Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian rutin Ramadan yang kali ini insya Allah kita akan mengetengahkan tema tentang peran puasa Ramadan untuk iman dan imun. Dan untuk mengupas tema kita kali ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Endang Rukmana LC, dan nanti insya Allah akan ada sesi dialog dan tanya jawab. Maka dari itu apabila ada pertanyaan silahkan untuk ditanya melalui kolom komentar. Iwafilah rahimahullah, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita Ustadz Endang Rukmana LC tentang peran puasa bagi iman dan imun. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tahun ini kita masih dapat melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Dan ibadah shaum Ramadan tahun ini luar biasa, ya. Tidak seperti tahun-tahun biasanya. Kalau biasanya gegap gempita, ramai di mana-mana, tapi sekarang semuanya berbeda dari tahun biasanya. Karena ada satu wabah, yaitu wabah corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini dari khususnya negara kita Indonesia tercinta dan juga dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Tema kajian kita hari ini yaitu bahwasanya puasa dapat meningkatkan iman dan imun. Ya. Puasa dalam bahasa Arabnya as-siyam. Apa itu siyam? Secara bahasa as-siyam artinya adalah al-imsak. Secara istilah al-imsaku min jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin. Jadi secara bahasa puasa itu adalah artinya menjaga atau diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Siti Maryam. Beliau mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernadar kepada Allah untuk shaum. As-shaum di sini artinya al-imsaku 'anil kalam. Diam, menjaga dari tidak berbicara. Ini secara bahasa. Secara istilah, puasa itu adalah menjaga dari semua hal yang membatalkan puasa. Baik itu makan, minum, atau berhubungan suami istri di siang hari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus, yaitu dengan niat puasa. Ikhwati fillah rahimakumullah, Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi as-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'im atyabu 'inda Allah yawmal qiyamati min rihil misk walis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmihi rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Para jamaah sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyampaikan hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, qala Allah azza wa jalla, hadis ini hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal ibnu Adam adalah untuknya. Jadi setiap amal ibnu Adam itu sudah ditentukan pahalanya berapa, sholat itu pahalanya berapa, kalau sedekah pahalanya berapa, kalau tilawah Al-Quran juga pahalanya berapa. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untukku, ya, dan aku akan membalas sesuai dengan kehendakku. Nah, ini tergantung kembali kepada keikhlasan orang-orang yang puasa. Ketika dia puasanya memang ikhlas, sungguh-sungguh ihtisab karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas lebih besar lagi balasannya. Boleh jadi antara beberapa orang antara kita yang puasa ini balasannya berbeda, tergantung keikhlasan kita dalam melaksanakan puasa tersebut. Ya. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah tameng, ay wiqayatun minan nar. Puasa itu adalah penjaga dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika kalian ini sedang puasa, katanya, fala yarfuth, maka hendaklah jangan mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik. Wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak, jangan marah-marah. Wala yajhal, dan jangan bodoh. Ya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mengajak bertengkar, mengajak berantem atau mencaci, maka katakanlah inni sha'im, saya sedang puasa. Ya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, la khalufu famis sha'im atyabu 'inda Allah yaumil qiyamah min rihil miski, sesungguhnya perubahan bau mulutnya orang-orang yang sedang puasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari minyak kasturi. Walis-sha'imi farhatan, orang-orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, dan dia berbahagia dengan keduanya itu. Apa itu? Yang pertama, ketika dia berbuka, siapapun orang, kalau datang waktu berbuka, maka datanglah kebahagiaannya. Yang kedua, fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi,
dan ketika nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahagia dengan puasa yang telah dilakukan ketika di dunia. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, lihat subhanallah ya. Keutamaan puasa. Ini puasa secara umum. Lalu kita lihat keutamaan puasa di bulan Ramadan, ya. Keutamaan puasa di bulan Ramadan atau keutamaan bulan Ramadan dan amal di dalamnya. An-Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurrima khairuha faqad hurrim, rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Baihaqi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang padanya bulan Ramadan, beliau sampaikan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Tuftahu fi abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan atau tidak mendapatkan kebaikan pada bulan itu, maka sungguh dia sudah diharamkan dari kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Baihaqi. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar. Ya. Ramadan mausimut ta'ah. Ramadan adalah musim ketaatan. Ramadan adalah waktunya untuk meningkatkan iman. Ya, kenapa? Karena andaikan seperti ini ya. Ini sedang main bola ya. Gawangnya dibesarkan, dibuka gawangnya. Buat offsetnya atau buat outnya itu ditutup semuanya. Jadi nggak mungkin out, nggak mungkin offset. Kipernya dan lawannya sudah diikat. Sudah diikat. Kalau para pemain itu tidak bisa memasukkan gol ke dalam itu, maka rugi sekali dia. Rugi. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, rugi kita. Kenapa? Karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahalanya dilipat gandakan. Misal tilawah Al-Qur'an. Kalau di bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala balas 1 huruf dengan 10 kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini dilipat gandakan lagi. Maka tingkatkanlah lagi baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bagusnya dan baiknya buat kita, ketika Ramadan ini sama-sama kita punya target. Ya, punya target untuk selesai khataman Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran di hadapan Jibril khusus di bulan Ramadan itu sampai 2 kali. Ya, belum bacaan beliau sendiri. Ya. Kalau para ulama salaf dulu, mereka selama Ramadan ada yang khatam 60 kali. Imam Syafi'i di sini dijelaskan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran siang hari 30, malam hari 30, 60 kali. Ada yang 59 kali. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, apalagi buat kita ini yang senantiasa tertarbiyah, ya, yang senantiasa diingatkan, maka kita bikin target untuk khataman Al-Quran, ya, yang banyak. Target itu jangan yang enteng. Saya mau khatam setengah kali, jangan.
Ya, jangan. Kita targetnya yang tinggi lah. Ya, saya hatam 10 kali. Wah, berarti kan 3 kali, 3 hari sekali hatam Al-Quran. Wah, ini bagus. Kalau target hatamnya 10 kali, hatam 5 kali, alhamdulillah. Coba kalau targetnya cuma 1 kali. Saya nggak muluk-muluk lah. Target hatamnya cuma 1 kali aja. Syukur bisa hatam. Mungkin nggak hatam. Tapi ketika targetnya 10 kali, maka dapat 5 kali, alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa, ikhwati fillah rahimakumullah? Hadza syahr mausimut ta'ah. Bulan ini adalah bulannya ketaatan, musimnya ketaatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan taat. Maka hayu bersungguh-sungguh, semangat. Kita paksakan diri kita. Kita paksakan keluarga kita, istri, anak-anak kita, orang-orang tercinta kita, saudara-saudara kita. Kalau bisa berlomba, bikin perlombaan sesama kita untuk lebih banyak lagi. Satu sisi misalkan tilawah Al-Quranul Karim, karena ini adalah musim ta'ah, ya. Dan maksiat-maksiat insya Allah ditutup di bulan ini. Ya, keinginan untuk maksiat itu sedikit. Kalau misalkan ada yang bertanya, Ustaz, katanya di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, tapi kok masih ada juga orang yang maksiat. Ada orang yang badannya sehat, kuat, nggak puasa. Ya, ketahuilah, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwasanya setan ini ada 2. Ya, ada syayatinul jinni wa syayatinul insi. Setan jin dan setan manusia. Mungkin dia sudah setan, sehingga datangnya Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, pun dia belum bisa melaksanakan puasa. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka mari ayo sama-sama kita tingkatkan keimanan kita di bulan Ramadan ini. Ya, perbanyak kebaikan-kebaikan, perbanyak berbagi. Apalagi ini di musim corona, banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, orang yang dekat dengan kita mungkin kekurangan. Kalau kita punya lebih, ya jangan berlebihan. Ya, niatkan tiap hari berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Meskipun hanya 1 butir kurma misalkan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ternyata ibadah Ramadan ini selain dia meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sisi kesehatan juga luar biasa. Ya, ada dalam sebuah hadis mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ternyata ikhwati fillah rahimakumullah, sangat besar sekali hubungannya antara puasa dengan kesehatan. Kita lihat misalkan, ya, kalau ada seseorang mau periksa darahnya, biasanya kan diperintahkan apa dulu? Untuk puasa dulu kan? Ya. Untuk puasa beberapa saat, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam. Apa ini atau rahasianya? Ternyata ketika seorang sedang berpuasa, itu banyak sekali manfaat-manfaatnya untuk kesehatan. Ketika ada orang yang mau melaksanakan operasi misalkan, itu diperintahkan untuk puasa dulu, ya. Nah, ini khotibullah, ada beberapa penelitian, ya, beberapa penelitian yang menjelaskan tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hendaklah kalian berpuasa, itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Ini in kuntum ta'lamun, luar biasa ternyata. Banyak rahasia-rahasia yang didapat dari seorang yang melakukan puasa. Ya. Karena apa? Seseorang ketika dia makan terus-menerus, makan tidak henti, ya, makan pagi,
2 jam kemudian makan lagi, nanti nggak lama makan lagi gitu ya. Jadi makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak semuanya itu adalah gizi, tidak semuanya protein yang baik buat tubuh kita. Tapi di antara asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga ada penyakit-penyakit yang ikut di situ. Maka ketika dia tidak ditahan, maka teruslah penyakit. Orang yang makannya banyak, badannya akan gemuk, obesitas, ya. Kalau badannya gemuk, apa akhirnya? Bawaannya ngantuk, cepat lelah, malas bergerak, malas berpikir, dan lain sebagainya, ya. Ada pakar kesehatan Amerika, Mark Fadul, ya. Beliau mengatakan, ini versi Arabnya, inna kulla insanin yahtaju ila as-sawm wa in lam yakun maridan li'anna sumum al-aghdiyati tajtami'u fil jismi fataj'aluhu kal marid fatuthqiluhu wa yuqillu nashatuhu fa idza sama khaffa waznuhu wa tahallalat hadhihi sumum min jismihi wa dhahabat anhu hatta yasfu safa'an tamman wa yastariddu waznuhu wa yujaddidu khalayahu fi muddatin la tazidu an 20 yawman ba'da al-iftar lakinnahu yuhissu binashatin wa quwwatin la ahdalahu bihima min qabl. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Kita mungkin bahasa Indonesia, ya. Kata beliau, setiap manusia itu butuh puasa meskipun dia nggak sakit, karena racun-racun makanan itu kalau orang terus-menerus makan akan berkumpul di dalam badan, menjadikannya dia sakit, sehingga memberatkan badan, yang pada gilirannya akan gerakannya akan terhambat, dia tidak lincah lagi. Tapi ketika seseorang itu puasa, maka berat badannya akan menurun. Kemudian penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya juga akan hilang, keluar. Sehingga tubuhnya bersih dari penyakit-penyakit tersebut. Tubuh berat badannya juga insya Allah akan menjadi ideal kalau dia bagus puasanya. Memperbaharui sel-sel di dalam tubuhnya yang tidak lebih dari 20 hari ketika dia berbuka. Akan tetapi ketika seseorang itu berpuasa, dia akan merasakan semangat dan akan kembali kekuatannya, tidak seperti hari-hari ketika dia tidak puasa. Nah, ini khontifatarahmukumullah, seorang yang tidak beriman aja, orang kafir aja, ketika dia melaksanakan penelitian seperti ini, maka jelas sekali kalau puasa itu bisa memberikan dampak yang sangat baik untuk kesehatan kita. Ada juga di Rusia, ya, seorang dokter juga dia mengadakan penelitian, ya, dengan beberapa ekor tikus. Jadi ada 2 sarang ini. Yang satu sarang itu dikasih makan terus menerus nggak berhenti. Tapi yang satu lagi makannya itu pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu puasanya manusia. Setelah beberapa lama penelitiannya, didapati bahwasannya tikus yang dikasih makan terus menerus dia akan sangat gemuk sekali, dan usianya rata-rata hanya 2 tahun. Ya, hanya 2 tahun. Tetapi tikus yang dia dikasih makannya hanya waktu-waktu tertentu, maka usia hidupnya bisa rata-rata bisa sampai 4 tahun. Nah, ikhwatifillahikumullah, maka insya Allah dengan puasa ini banyak sekali manfaatnya untuk kita dari segala sisi dan dari segala segi. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kalian berpuasa, itu lebih baik buat kalian
jika kalian mengetahui. Baik, ini sebagai qadimah. Mungkin ada yang itu, silakan. Ya. Syukran jazakumullah, kita sampaikan kepada Ustadz Endang Lukmana, narasumber kita, atas pemaparannya tentang peran puasa bagi iman dan imun. Wabillahi rahimakumullah, telah kita dengar bahwa puasa merupakan bulan Ramadan, merupakan bulan yang dimana kita diperintahkan oleh Allah, diberikan motivasi oleh Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, yang mana apabila kita beribadah maka Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda, yang pada kemudian akan meningkatkan keimanan kita. Selain itu juga puasa berperan terhadap kesehatan kita, akan meningkatkan imunitas kita. Baik, wabillahi rahimakumullah, kita beralih ke sesi dialog dan tanya jawab. Kepada ikhwah sekalian yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Baik, Ustaz, berkaitan dengan puasa sebagai media untuk meningkatkan kesehatan ini, Ustaz. Banyak di antara kita yang berpuasa itu sebenarnya tidak memperbaiki pola makan, Ustaz, tetapi malah mengubah pola makan sebelumnya menjadi pola makan yang baru, Ustaz. Jadi kebanyakan orang itu berpuasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi ketika waktu berbuka, di waktu terbenam matahari itu dia makan dengan sangat banyak sekali, sehingga itu pada akhirnya akan memberikan efek buruk bagi kesehatannya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Iya, inilah dia. Kadang-kadang kebanyakan dari kita di bulan Ramadan ini yang harusnya tambah ekonomis, tapi malah tambah banyak pengeluaran. Ya, di satu sisi memang berkah lah di bulan Ramadan yang tadinya nggak ada pasar beduk, ya, itu kan satu sisi berkah lah, sehingga roda ekonomi itu bisa bisa berputar lebih kencang lagi. Tapi khawatirullah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka, dan harusnya kita ini mengikuti pola hidupnya Rasulullah, maka akan sehat. Ada orang puasa malah tambah sakit, itu salah. Harusnya puasa itu sehat. Sumu tasihu, puasa akan sehat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah pada kebiasaan kita yang kurang baik. Ya. Di bulan Ramadan kita hanya memindahkan pola makan saja. Nah, ini kan bahaya, nggak baik, Pak. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan itu adalah seperti Rasulullah SAW ketika beliau berbuka, maka nggak langsung banyak yang dimakan. Beliau ketika berbuka pertama hanya 3 butir kurma dan minum. Nah, gitu kan. Ternyata ini bagus, ya. Tambah lagi waktu itunya, kita ya. Tambah lagi waktu menahannya kita dari dari lapar ini. Ya, jadi 3 butir kurma dan air minum. Jangan langsung makan. Nah, sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru makan, dan jangan juga makan langsung, jangan banyak-banyak juga, secukupnya saja. Ya, kul wala tashba wala takul qabla al-ju'. Ya, makanlah tapi jangan terlalu kenyang, dan jangan makan sebelum lapar. Nah, ikhwati fillah, ini ternyata rahasianya, ya. Di tubuh kita ini, kalau kita dapat menahan lapar yang lebih panjang lagi, ya, di tubuh kita ini kan sebenarnya banyak lemak-lemak nih, ya. Ini ajibnya tubuh manusia, ya, ajib tubuh manusia ini. Ketika dia butuh protein untuk tenaga, dirubah jadi tenaga, jadi energi, dia cari tuh. Ketika makanan sudah habis di perut, nah, ya, energinya sudah habis, maka dia coba dibuka lagi, dia beset perbedaran yang ada di dalam tubuh itu. Kan di tubuh kita ini banyak lemak. Lemak ini kalau dia tidak dibakar,
Kalau dia tidak digunakan, maka dia akan menumpuk dalam tubuh kita. Kalau lemak ini menumpuk, banyak akhirnya penyakit-penyakit yang lainnya, darah tinggi, kolesterol. Kalau glukosanya tinggi maka diabetes mellitus dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, maka dengan memperpanjang lapar kita, ya, ketika buka, kemudian hanya beberapa butir kurma aja 3. Makan kurma ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Katanya menurut penelitian, kalau kurma itu dimakannya ganjil, maka dia akan menjadi energi buat tubuh kita. Tapi ketika kurma itu dimakannya genap, maka dia akan menjadi gula. Jadi anjurkan kalau bisa makan 1. Kalau kurang makan 3. Kalau kurang lagi makan 5. Gitu. Kurang lagi makan 7. Kurang lagi makan 9. Kalau 9 kayaknya udah cukup ya. Gitu ya. Nah, ikhwatinya ini makan kurmanya ganjil. Sehingga apa? Sehingga dia akan menjadi energi. Dan kenapa yang dianjurkan bagi kita ketika berbuka itu dengan kurma? Ini juga subhanallah ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atau mengerjakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Rasulullah itu bukan enggak ada daging, ada daging. Roti juga ada. Tapi mengapa dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu kurma dulu? Bahkan sebelum minum pun kurma dulu. Iya, kurma dulu. Kurma 3 butir baru minum. Kenapa? Ikhwati fillah. Karena kurma ini ketika kita makan, ya, zat glukosanya itu lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Sehingga tenaga kita itu kembali pulih. Tenaga kita kembali pulih. Ketika tenaga kita kembali pulih, perut rasanya kenyang, maka cukup itu. Cukup untuk sholat. Tapi ini yang jadi penyakit nih kadang-kadang. Kita ketika berbuka emang paling enak minum yang dingin-dingin, ya enggak? Yes. Es macam-macamnya, es campur, es cendol, es dogan dan lain sebagainya. Padahal ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita berbuka puasa, yang tadinya tubuh kita ini panas, ya kan? Kemudian tiba-tiba dikasih es yang dingin, tubuh kita kaget. Tubuh kita kaget, lambung kaget, tubuh kita kaget. Maka ini tidak baik buat tubuh kita. Coba kalau yang kita minum adalah seperti anjuran Rasulullah SAW itu kurma, maka tenaga kita akan kembali sehat, perut juga akan kenyang. Nah, ditahan dulu biar lebih lama lagi. Biar apa? Biar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita ini, ya, dia itu digunakan jadi tenaga. Alhamdulillah, saya baru puasa 2 hari sudah turun 2 kilo. Wah, iya 2 kilo turun baru puasa 2 hari. Tapi sebelumnya sudah rajin puasa juga. Jadi gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi banyak kita yang salah kaprah di bulan Ramadan ini hanya memindahkan pola makan saja. Bahkan ada orang yang makan ini di malam hari makan lagi, habis makan dia tidur. Itu sangat tidak baik sekali. Kasihan lambungnya. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala khair ma'ajilul fitr wa akhirus sahur. Umatku itu senantiasa ada dalam kebaikan selagi mereka mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ketika buka cepat langsung, tapi dengan adab-adabnya. Itu subhanallah akan mengembalikan tenaganya, mengembalikan lagi semangatnya. Wa akhirus sahur, dan jangan lupa juga makan sahur. Ya, makan sahur dengan yang sehat-sehat tentunya. Baik, kira-kira itu. Allah SWT.
Kemudian berkaitan dengan pola-pola kehidupan yang banyak berubah pada bulan Ramadan ini, Ustaz. Iya. Selain pola makan yang kurang tepat tadi, Iya. juga barangkali yang banyak terjadi ini adalah perubahan pola tidur, Ustaz. Iya. Jadi ketika bulan Ramadan ini banyak orang yang ketika malam itu sedikit tidur, bergadang, katakan seperti itu, kemudian menghabiskan siangnya dengan banyak tidur dalam waktu yang sangat panjang, sehingga kemudian menyebabkan dia bermalas-malasan, ya kurang bergerak, sehingga kemudian berdampak kepada kurangnya kesehatan karena kurang bergerak itu, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal ini? Iya, kalau kita lihat dalam sejarah, ikhwatifillah rahimakumullah, ya, banyak peperangan itu dilakukan di bulan Ramadan. Perang Badar, perang Ain Jalut, ya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perang dan perang-perang yang lainnya itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwasanya bulan Ramadan itu sebenarnya adalah bulan produktif. Ya, perang kan produktif, harus mengeluarkan tenaga yang banyak, ya kan? Kita ini kalau mau camping aja harus persiapannya banyak dan nggak ada yang puasa mungkin. Tapi di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu mereka ada yang ketika perang mereka juga puasa. Apa artinya? Bahwasanya puasa itu adalah hari yang produktif, bukan hari malas-malas, hari leha-leha. Ada yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidak selamanya salah dan tidak selamanya benar. Nah, itu. Tidurnya orang puasa dia jadi benar. Tidurnya orang puasa dianggap ibadah itu jadi benar ketika ada alasan yang jelas. Dan tidurnya orang puasa itu bukan ibadah, malah leha-leha juga benar dengan alasan yang jelas juga. Bagaimana? Nah, gini Allah. Memang dianjurkan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi ibadah, tingkatkan lagi amal soleh, tingkatkan sholat kita, tingkatkan tilawah kita. Malam sedikitkan kita tidur, banyakkan untuk sholat malam, banyakkan untuk ibadah, banyakkan untuk tilawah, banyakkan untuk zikir dan lain sebagainya, ya. Sehingga karena lelahnya pakai qiyamul lail, lelahnya pakai tilawah Al-Quran, lelahnya dipakai untuk berzikir malam sampai siang. Ketika siang dia karena lelah maka tidur. Nah, tidurnya seperti inilah yang dianggap ibadah. Ini banyak orang-orang yang malam itu begadang, jalan-jalan, main kemana-mana, nonton film, nonton TV, main games dan lain sebagainya dengan alasan biar besok biar nggak kerasa lapar, puasanya siangnya dengan tidur. Maka tidurnya seperti ini bukan tidur ibadah. Maka ikhwatifillah rahimakumullah, harusnya buat kita bulan Ramadan ini bulan yang lebih produktif lagi, bulan yang lebih banyak menghasilkan amal saleh. Karena apa? Penghalang-penghalang kita itu sudah dijaga, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di bulan Ramadan ini masih banyak mengerjakan yang sia-sia, maka mungkin manfaat Ramadannya belum maksimal buat dia. Jadi muslim yang baik itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nih misalkan sekarang di bulan Ramadan ya, ini musibah terbesar abad ini. Apa nih? Handphone. Smartphone. Nah, para jamaah sekalian ya, ini musibah terbesar. Dan saya pun sering terlena dengan ini. Apa? Biasanya kita tilawah Al-Quran cuma 1 juz yang setengah jam atau 1 jam lah paling maksimal. Tapi buat ini 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Dengan alasan dia ada manfaatnya juga baca-baca apa gitu kan. Tapi ikhwatifillah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita imsak, coba sama-sama. Kita menahan dari apa? Dari berlebihan menggunakan ini nih, menggunakan handphone, menggunakan smartphone, ya. Baca-baca WA yang jangan satu-satu juga dibaca gitu kan. Secukupnya saja. Perbanyaklah baca Al-Quran.
perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa, ya. Jangan sampai waktu Ramadan kita hilang sia-sia karena perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allahu a'lam. Iya. Kemudian berkaitan dengan kesehatan ini, Ustaz. Iya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita diperintahkan untuk melakukan banyak ibadah, termasuk salah satunya adalah silaturahmi sesama Muslim. Betul. Berkaitan dengan keadaan yang sedang melanda kita sekarang, Ustaz, wabah corona ini yang sedikit banyak mencegah kita dari bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, karena efek yang sangat buruk yang bisa dia timbulkan, Ustaz. Bagaimana cara kita agar tetap dapat menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita sesama Muslim, dengan keluarga dan dengan sahabat-sahabat kita, tetapi juga di sisi lain kita bisa terhindar dari bahaya corona ini. Ya, nah ini sebagian di antara manfaat ini. Kalau tadi emang banyaknya manfaatnya, tapi ada manfaatnya, ya. Ini banyak mudaratnya, tapi ada manfaatnya. Ini seperti khamar juga. Kalau ada manfaatnya sedikit. Kalau dulu kita silaturahim itu harus langsung ketemu wajah di wajhin, berpapasan, bertemu wajah, bertemu badan, gitu kan? Karena sekarang ini sedang corona, meskipun ikhwati fillah, silaturahim yang bertemu fisik itu belum tergantikan dengan yang lainnya. Lebih utama itu, karena langkah-langkah orang yang ketika berjalan dari rumahnya untuk silaturahim ke rumah orang tersebut, itu setiap langkahnya dianggap amal kebaikan. Selama dia melakukan perjalanan, didoakan oleh 70.000 malaikat, akan dipanjangkan umur dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau silaturahimnya ketemu badan itu bisa belum tergantikan dengan yang lainnya. Tapi karena sekarang ini dalam kondisi wabah, ya, pandemi, penyakit, terutama corona yang sangat sekali mudah sekali menular, maka ya sekarang alhamdulillah bisa dengan ini, dengan aplikasi-aplikasi yang ada, dengan kecerdasan manusia yang ada, boleh, ya, boleh kita lakukan silaturahim lewat video call atau lewat pembicaraan grup dengan grup keluarga dan sebagainya. Itu alhamdulillah bisa terobati sedikit lah, ya. Tetapi saya katakan bahwasannya silaturahim ketemu kita dengan secara fisik itu belum tergantikan dengan yang lainnya, ya, belum bisa tergantikan karena akan banyak manfaatnya. Hanya dengan corona, ya sementara ini nggak apa-apa lewat handphone. Ya. Kemudian berkaitan dengan penambahan kualitas keimanan ini, Ustaz. Kita berharap semoga keimanan kita bisa bertambah dan semakin meningkat di bulan Ramadan ini. Nah, masalahnya, Ustaz, ketika lepas bulan Ramadan, kita cenderung lebih lalai daripada bulan ini, sehingga tingkat keimanan kita yang sebelumnya dalam level yang katakanlah tinggi, ketika lepas bulan Ramadan itu semakin menurun. Bagaimana cara kita agar bisa tetap menjaga ibadah amalan kita setelah bulan Ramadan ini berakhir, Ustaz? Memang ikhwati fillah tidak bisa disangkal, tidak bisa disangkal siapapun bahwasannya Ramadan ini musim ta'ah, waktunya ketaatan, nggak bisa diganti. Karena ibadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala-pahala juga ditingkatkan, gitu kan. Tidak bisa disangkal itu bahwasanya ketaatan kita di bulan Ramadan biasanya jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lainnya. Tetapi andaikan, ini istilah orang Jawa, kalau tidak penuh ke bawah ya penuh ke atas, gitu kan. Seperti itu. Andaikan tidak semaksimal Ramadan, sebaik Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya pun ya harus tetap ada, ya.
Kalau di bulan Ramadan kita punya target hatam Al-Quran sekian kali, maka di bulan-bulan yang lainnya tetap ada target. Ya, punya target. Kalau di bulan Ramadan kita target tidak akan bolong untuk tarawih setiap malam, maka di bulan lainnya juga ada target qiyamul lail setiap malam. Ya, kalau di bulan Ramadan kita puasa selama sebulan penuh, maka di bulan yang lainnya kita ada puasa-puasa pengganti. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, ya. Apalagi nanti di bulan Syawal, ya. Di bulan Syawal selesai kita Ramadan, selesai kita puasa Ramadan. Dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Jadi bagaimana biar gak turun? Ya tetap kita miliki target-target amal soleh kita. Kalau di bulan Ramadan kita punya target amal solehnya 100 misalkan, ya agar tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh, ya maka di bulan lain pun tetap kita punya target, mungkin hanya turun sedikit. Tapi intinya ikhwati fillah rahimakumullah, di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun tetap amal soleh kita tetap kita lakukan, karena amal soleh kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ada para ulama yang mengatakan gini, kunu rabbaniyina wa la takunu ramadhaniyin. Gitu ya. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani, jangan jadi orang-orang yang Ramadhani. Apa itu orang yang Rabbani? Orang yang Rabbani itu adalah orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap saat. Jangan hanya ingat Allah Subhanahu wa taala hanya bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah Ustaz. Iwabillah rahimakumullah. Syukran jazakumullah kita sampaikan kepada Ustaz Endang Rukmana yang telah memaparkan materi tentang peran puasa bagi kesehatan dan juga keimanan. Wabillahi rahimakumullah, kita berdoa semoga Ustadz kita, Ustadz Endang Rukmana LC, selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam melakukan setiap aktivitasnya. Wabillahi rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada pada akhir perjumpaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat pekan kedua bulan puasa ini. Wabillahi rahimakumullah, hanya ini barangkali pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.